Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian tentang zakat. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang pembeda antara pemberian biasa dan zakat. Kemarin kita membahas salah satu pembeda zakat dan pemberian biasa adalah zakat itu berdasarkan takaran-takaran tertentu, kemudian dikeluarkan dalam jumlah tertentu. Yang kedua, pembedanya adalah di niat. Niat mengeluarkan zakat ini penting karena dia akan membedakan mana amalan biasa dan mana amalan yang sifatnya ditujukan pada satu kegiatan ibadah. Jadi untuk semua ibadah ini yang membedakan adalah niat. Dan salah satu persyaratan niat itu adalah muqaranatu bil fi'li. Niat itu tidak boleh terpisah dengan perbuatannya. Contohnya di salat, kita berniat melaksanakan salat itu kalau sudah mau takbiratul ihram, Pak, karena dia muqarana. Tentang niat ini sebenarnya diperdebatkan oleh ulama, apakah niat itu dilapaskan atau tidak. Seluruh ulama sepakat niat itu letaknya di dalam hati, Pak. Tidak ada perbedaan untuk tingkat itu. Jadi niat itu harus terbesik di dalam hati. Hanya saja Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita bahwa niat itu harus dilapaskan. Dilapaskan itu maksudnya dia membimbing hati kita supaya hati ini tidak salah niat. Jadi kalau ada yang memperdebatkan apakah talaffuzun niat itu ada atau tidak, yang jelas seluruh ulama menyepakati niat itu letaknya dalam hati. Syafi'iyah juga menyebut niat letaknya di dalam hati. Hanya perbedaan dengan ulama-ulama yang lain, ulama Syafi'iyah menyebut niat itu dilafazkan supaya hati ini terbimbing. Jadi bibir ini, lidah ini membimbing hati. Itulah sampai di tuntunan-tuntunan ibadah ada niat-niat, misalnya usolli, nawaitu. Walaupun nanti tanpa usolli dan tanpa nawaitu, tapi kalau dia terbesik dalam hati itu sudah namanya niat, Pak. Tapi untuk yang pemula, kalau salat jangan sampai bilang di dalam hati, terus yang di dalam hatinya salat asar padahal yang dia lakukan salat duhur. Makanya Imam Syafi'i itu agak realistis, bimbing hatinya supaya mulut ini menuntun hati untuk supaya tidak lari dari niatnya. Itulah sampai muncul usolli dan nawaitu. Jadi yang pertama di zakat itu, Bapak ini sudah hari ke-20 dan mengingatkan jika sudah punya kesempatan, sudah punya waktu, tunaikan segera zakat fitrahnya karena khawatir jangan sampai dilupakan. Niat untuk zakat itu satu disebutkan, diikrarkan dalam hati, yang memakai niat di hati, yang tidak, yang melapaskan niat disebutkan nawaitu, saya berniat an ukhrijaz zakatal fitri. Kalau zakat fitri, an ukhrijaz zakatal fitri, an siapa di situ disebut, saya berniat mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitrinya siapa? Disebut namanya an fulan, an siapa,
Fahruddin, an Ismail, adaan. Ini juga penting Bapak dalam setiap ibadah itu ada kata adaan. Adaan itu, adaan maksudnya tunai, tidak tertunda. Itu juga di salat adaan. Waktu kita puasa ada kata adaan. Nawaitu shauma ghadin an adain hadhihi sanati lillahi ta'ala. Adaan itu tunai. Tapi kalau dia dibayar, misalnya bapak ibu-ibu punya kalla di Ramadan ini, terus membayarnya nanti 2 bulan yang akan datang, adaan itu diganti menjadi qadaan. Nawaitu shauma ghadin an qadaan. An qada. Jadi dikada. Ini puasa qada. Jadi itu yang membedakan. Jadi adaan itu tunai, qadaan diqada. Jadi kita mengqada. Nah, ini penting untuk meletakkan posisi puasa itu, Pak. Tadi disebutkan muqaranatu bil fi'li itu niat itu berbarengan dengan pekerjaannya, tidak boleh terpisah. Bahkan dalam salat ulama-ulama kita memiliki 2 versi dalam niat. Satu, muqaranatu bit takbiratil ihram, itu niat itu bergandengan dengan takbiratul ihram. Di kitab-kitab fikih itu istilahnya muqaranatu bit takbiratil ihram. Dia bergandengan dengan takbiratul ihram. 2 caranya ulama kita. Satu, berniat dulu dan tidak ada selanya di niat itu. Jadi usolli langsung lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak menganjurkan usolli baru pergi lagi atur-atur saf, berarti tidak muqaranah. Ada kegiatan lain, tapi usolli itu bergandengan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, caranya menerjemahkan muqaranatu bit takbir itu dia di dalam takbiratul ihram, Pak. Karena dia bilang kalau belum masuk takbiratul ihram belum salat. Makanya biasa Bapak kalau ada di samping tak yang mengulang-ulang takbiratul ihram, ini paham kedua yang dia paham. Jadi waktu takbiratul ihram, Allah itu terbesik niat di dalam. Jadi dia kasih bersamaan antara rukun pertama dengan niat, rukun pertama gerakan dengan niat. Itulah biasa Bapak kalau ada orang di samping tak salat, 2-3 kali naulan takbirnya. Biasa kita lihat tuh, Allah Allah. Tapi kalau setengah jam begitu, siku misalnya. Kayaknya suruh pindah mazhab. Pindah mazhab yang yang biasa saja, usolli sebelum takbiratul ihram. Jadi tapi ini kalau sudah terbiasa itu enteng, Pak. Enteng. Jadi Allah terbesik dalam salat duhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Jadi dia terbesik, jadi dia beriringan, Pak. Jadi itu nanti kita mau laksanakan sama dengan niat puasa kan? Puasa itu nanti masuk hari hanya baru kita berniat untuk besok. Tidak boleh hari ini salat duhur sebentar kita sudah niat memang untuk puasa besok, tidak. Tapi nanti masuk hari Senin baru kita berniat puasa untuk besok. Masuk hari Senin itu pas maghrib, itu sudah hari Senin. Maka kita setelah salat maghrib sudah boleh niat untuk besok, karena dia sudah masuk hari Senin. Kecuali dia untuk puasa sunat. Puasa sunat itu boleh berniat, ya masuk di harinya, tapi boleh berniat walaupun sudah lewat masa imsak, lewat terbenamnya fajar, biar siang, biar sore, Pak. Yang penting belum ada makanan yang masuk. Misalnya habis salat subuh, istirahat karena begadang malamnya, tertidur. Bangun-bangun jam 2 siang, Pak. Jam 2 siang terbangun, daripada cari makanan lebih baik niat.
puasa hari Senin, puasa sunat hari Senin, lanjut Pak. Asal jangan pagi-pagi sebelum tidur makan nasi kuning dulu, baru bangun siang-siang langsung niat deh, niat nawaitu saum gadin. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pulang di siang hari ke istrinya Aisyah radhiyallahu an. Terus Rasulullah bertanya, "Wahai istriku, adakah makanan hari ini yang bisa kita makan?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya makanan yang kita makan kemarin itu persediaan makanan yang terakhir. Hari ini tidak ada makanan di rumah." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu hari ini kita puasa." Itulah dasarnya sampai puasa sunat itu dibolehkan niatnya diakhirkan walaupun sudah lewat masa fajarnya. Nah, untuk zakat ini seperti itu juga, muqaranah artinya pada saat kita tunaikan zakat itu kita berniat nawaitu an ukhrijaz zakatal fitri an baso an pulan adaan lillahi ta'ala. Jadi diniatkan Pak, kalau tidak bisa bahasa Arabnya karena ini bukan ibadah dalam satu ibadah, kecuali niat itu di dalam ibadah, maka dia tidak boleh berbahasa lain. Kalau dia di luar seperti takbir sebelum takbiratul ihram itu boleh bahasa lain Pak. Boleh bahasa Makassar, boleh bahasa Bugis karena belum masuk ikatan salat. Jadi boleh berniat bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Inggris silahkan karena belum takbiratul ihram. Ini juga karena dia ibadah yang tidak terikat pada satu waktu pelaksanaan bersamaan, maka boleh diucapkan dalam bahasa apapun. Saya berniat menunaikan zakat fitrinya siapa begitu. Zakat fitrinya Ismail tunai karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Makanya di Al-Quran itu surah At-Taubah ayat 103, "Hudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim." Di belakangnya itu, ambillah harta dari orang-orang yang punya untuk mensucikan dan membersihkannya, wa sholli alaihim, bagi yang menerima. Yang kedua, wa sholli alaihim, bapak yang menerima zakat itu wa sholli alaihim, doakan itu yang berzakat. Inna salataka sakanul lahum, itu Al-Quran menyebut karena doanya yang menerima zakat sakanul lahum, itu menjadi ketentraman bagi orang yang mengeluarkan zakat Pak. Wallahu sami'un alim, Allah mendengar dan maha mengetahui. Jadi bapak yang menerima zakat, terutama yang menjaga penerimaan zakat, paling tidak ada doa standar yang ditahu. Doa standar itu kan dua permintaan semoga yang dikeluarkan ini yang mengeluarkan mendapatkan pahala, dan apa yang ditinggalkan senantiasa diberikan berkah. Ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita, itu standarnya. Ada lagi tambahan-tambahan di belakang Pak, boleh ditambah tapi ini standarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala terhadap apa yang engkau tunaikan, wa barakallahu fima abqaita, dan semoga apa yang masih tinggal di rumahmu itu dijadikan berkah oleh Allah. Bayangkan Pak, doanya ini, doanya yang amil ini yang menerima. Bagaimana Ustaz kalau sekalian 10 orang nak kasih masuk? 10 orang nak kasih masuk, kita memakai jamak baru menyebut namanya Pak, langsung. Ajarakallahu fima ataita an, disebut 1, 2, 3, 4. Karena setengah mati amil Pak kalau setiap satu orang dibacakan Pak. Jadi ataita itu diganti dengan dhamir jamak, ataitum. Disebut namanya Ismail, Ibrahim, Zakaria, Yahya.
wa barakallahu fima abqaitum, dan Allah memberkati semua itu. Jadi seperti itu Pak, seperti itu standarnya. Jadi doanya masing-masing dalam, karena ini ditunaikan dalam keadaan beribadah Pak, dalam keadaan beribadah. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti misalnya yang menunaikan zakat fitrah itu kalau sudah ditetapkan 2,8 kg beras, di kajian pertama kita sudah menyebut, biasanya kita tidak mau pusing, kita cukupkan menjadi 3 kilo 3 kilo. Nah di 3 kilo itu kelebihannya kita anggap sedekah biasa, kita jadikan sedekah biasa. Dan sedekah biasa ini bapak-bapak, di sunnah Nabi, kalau kita bersedekah boleh diikutkan doa atas sedekah itu, namanya ad-doa bit-tafauli, doa tafaul. Jadi bapak, kalau ada di ajaran-ajaran ulama kita, kalau ada misalnya yang sakit-sakit pergi menyumbang ke masjid, menyumbangnya boleh diikutkan dengan doa, ya Allah mudah-mudahan dengan sumbangan ini menjadi berkah untuk kesembuhan kakiku misalnya. Itu boleh, namanya doa bit-tafaul Pak, doa bit-tafaul. Sebenarnya ini pernah di ulama-ulama dulu itu menjadikan adat atau tradisi di Bugis Makassar Pak. Cuma orang tua kita itu tidak paham ini ajarannya apa, sampai turun temurun menjadi sebuah akidah yang dipercaya Pak. Namanya doa bit-tafaul. Bapak, kalau kita biasa naik rumah, kita makan onde-onde toh. Orang di sini bilang umba-umba. Umba-umba itu bagaimana model proses pembuatannya? Itu ibu-ibu ini paham ini. Kalau masih dibawa, masih belum masak, masih tinggal dibawa. Kalau sudah masak, naik ke atas. Namanya mumba mi. Makanya disebut kue umba-umba. Jadi itu enak ditandai itu, kalau masak diambil saja di atasnya. Kalau masak onde-onde jangan ambil di bawah, pasti mentah itu. Kalau dia masak naik mi, namanya umba-umba. Kenapa harus ada itu? Kenapa ada itu umba-umba? Sebenarnya ini doa bit-tafaul. Bapak kalau makan, orang naik rumah diundang ke naik rumah makan onde-onde, doakan mudah-mudahan rezekinya selama tinggal di rumah ini seperti itu juga. Nah, begitu. Tapi ini tidak boleh dijadikan akidah. Ada orang yang masuk rumah, tidak, kebetulan menunya tidak ada onde-onde, 1 minggu kemudian sakit anaknya, Nabi bilangnya itu, kubilang memang karena tidak ada umba-umba. Nah, itu ini yang salah, perlu dihapus Pak, perlu dihilangkan karena dia menyangkut akidah. Kalau dia bitafaul itu boleh. Itu Nabi waktu lewat di depan kuburan, di dekat kuburan, terus menghentikan sahabat, ayo berhenti. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma. Pelepah kurma itu dibagi 2 karena 2 kuburan. Kemudian Nabi menancapkan 1 bagian pelepah kurma di kuburan yang satu, yang satunya di kuburan yang satu. Terus Rasulullah berdoa. Setelah berdoa, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Untuk apa? Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa oleh malaikat bukan karena dosa besar, karena dosa kecil, dan saya bermohon kepada Allah mudah-mudahan diringankan siksanya sampai keringnya pelepah kurma ini. Namanya doa bitafaul. Kan tidak susah Rasulullah langsung berdoa tuh. Tapi Nabi mencontohkan mengambil pelepah kurma, berarti ada tafaul namanya. Kenapa kuburan yang satu? Kata Rasulullah SAW, ini yang tidak bersih waktu buang air kecil Pak. Tidak beres waktu buang air kecil. Itu bapak dan ibu-ibu, kalau buang air kecil tuntaskan betul baru berdiri. Karena ada tetesan yang terakhir itu yang terpisah dari air yang banyak itu Pak. Itu ada antaranya, ada spasinya, dan ini harus ditunggu.
Kalau orang tua saya di kampung itu kalau masuk di WC pasti ribut terakhirnya, Pak. Itu langsung ya itu contoh tadi kayak begitu tuh. Dia tekan di bawah supaya dia terpres keluar. Itu amalan fikih orang tua kita. Mereka tidak tahu itu hadisnya, tapi itu dia praktekkan. Nabi menyebut ini kesalahannya. Dia lalai dalam ibadah, akhirnya tidak ada salatnya yang sah, karena setiap mau salat pergi kencing, belum selesai sudah ngambil celananya. Jadi pas berdiri keluar itu tetesan yang terakhir, kena pakaiannya, pakaian dipakai salat. Maka inilah masalahnya yang kuburan yang pertama. Kuburan yang kedua kata Rasulullah, ahlun namimah. Ini orang yang suka namimah. Namimah itu adu domba. Cerita belakang, lain cerita di sini, lain cerita di sini. Supaya apa namanya sekarang adu domba itu? Provokator. Ya, provokator, kiri kanan dia main supaya orang itu berkelahi. Nah, ini Bapak dan Ibu-ibu tentang doa-doa. Jadi boleh, Pak, kelebihan sedekah itu kalau bawa ke zakat bisa dilebihkan. Niatkan untuk sedekah. Hanya saja ini panitia nanti kalau ada zakat terutama zakat mal, itu panitia perlu membuat catatan, amil ini membuat catatan yang mana zakat dan mana sedekah biasa. Terutama sekali di zakat fitrah, Pak. Karena kalau zakat fitrah itu harus ditunaikan sebelum khatib naik ke mimbar, Pak. Sebelum khatib naik ke mimbar, khatib Idul Fitri naik ke mimbar. Kalau sedekah itu bisa disimpan-simpan, makanya ini perlu kategorisasi. Ini zakat fitrah, ini sedekah. Sedekah boleh disimpan-simpan, nanti misalnya tahun ajaran baru kita kasih keluar. Kalau zakat memang tu'matan lil masakin, memang untuk bahan makanan di hari lebaran, jadi harus sampai ke orang miskin, ke orang fakir, harta yang kita keluarkan itu. Jadi itu persoalan niat. Kemudian yang kedua tentang siapa-siapa yang harus menerima zakat, Pak. Ini juga penting supaya terutama sekali biasa kalau panitia sudah panik, Pak. Karena ada tong yang pegang itu hadis yang mengamalkan afdal mengeluarkan zakat fitrah kalau sudah dekat-dekat salat Idul Fitri. Akhirnya sudah pi salat subuh tanggal 1 Syawal baru bergerombong ke masjid, Pak. Ini yang repot panitia, amil yang repot, Pak. Repotnya kemana? Penyalurannya. Akhirnya karena panitianya, amilnya panik, sudah berdatangan jamaah salat Idul Fitri, naopor saja ke belakang masjid. Ambil zakat. Nah, ini artinya kurang tepat guna. Jadi tentang penerima itu sepakat ulama ada satu, innamas shadaqatu lil fuqara. Satu, kalimat innama itu pembatasan, Pak. Kira-kira ditunjukkan begini. Kalau kalimat kata bahasa Indonesia yang tepat itu hanyalah. Kalau ada kata innamas shadaqah, innama itu membatasi keseluruhannya. Jadi innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya diperuntukkan satu, lil fuqara, orang fakir. Yang dimaksud dengan orang fakir itu orang yang sama sekali tidak memiliki sumber kehidupan, Pak. Sumber kehidupan. Kentara itu ukurannya orang fakir. Tidak ada pekerjaannya, tidak ada penghasilannya. Maka ini kita kategorikan masuk kategori pertama, lil fuqara. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Bagaimana ukurannya orang miskin? Ini tidak ada standar yang disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran tentang orang miskin, Pak. Orang miskin itu ada penghasilan tapi tidak berimbang dengan kebutuhannya. Standarnya apa? Standarnya kita memakai hukum urf.
adat atau kebiasaan, Pak. Kita ambil standar yang penghasilan 1,5 juta misalnya ya, kalau ukuran daerah sini itu masuk miskin atau tidak, nanti kita rasakan semua. Dan ini 1,5 juta penghasilan itu tidak berlaku di daerah-daerah lain. Ada daerah lain 1 juta penghasilannya, tapi dia tidak makan, tidak pakai itu uang untuk belanja, karena apa yang dia makan itu tersedia di samping-samping rumahnya. Ada sayurnya, dia punya sawah, dia punya kolam ikan. Jadi 1 juta penghasilannya memang dia simpan. Jadi kalau begitu, ini tidak adil kalau kita menetapkan standar tertentu untuk menentukan siapa yang miskin, siapa yang tidak. Maka yang bisa menentukan itu kita masing-masing, per daerah-daerah, per zona-zona, sesuai dengan kebiasaan dan standar kita masing-masing. Oh, ini miskin, kelihatan apa dan sebagainya. Karena ada juga orang miskin, Pak, bukan karena kurang penghasilannya, karena tidak termanage dengan baik penghasilannya. Penghasilannya banyak, tapi yang menganga di belakang itu lebih banyak lagi. Baru diumumkan di bulan 1 bahwa insya Allah bulan Juli ada kenaikan gaji, bulan Februari ambil memang kredit. Nah, ini yang miskin terus, ini tidak pernah kaya-kaya, Pak. Jadi kalau begitu ada standar. Makanya nanti kita jelaskan di belakang, wal amilina alaiha, orang amil. Tapi amil, bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Quran memakai kata alaiha, tidak hanya menyebut wal amilina. Kalau wal amilina berarti semua yang bekerja untuk zakat itu boleh mendapatkan zakat. Tapi ini Al-Quran menyebut wal amilina alaiha, artinya alaiha itu betul-betul yang fokus menjadikan zakat itu sebagai pekerjaannya, menghabiskan waktunya. Dia tidak pergi ke pasar berdagang gara-gara mengurus zakat, Pak. Itu namanya alaiha, bukan wal amilina fiha. Wal amilina fiha itu kadang-kadang mau-maunya pulang kantor pi baru ngurus zakat. Jadi ada tonji hasilnya di kantor, ada tonji hasilnya di pasar, malam pi baru dia urus zakat orang. Nah, ini bukan alaiha tapi fiha. Sebahagian paruh waktu disediakan untuk menjadi amil. Di dalam ayat ini Al-Quran menyebut wal amilina alaiha, betul-betul dia korbankan waktunya, wakafkan dirinya untuk mengurus zakat. Ini yang disebut wal amilina alaiha. Wal muallafati qulubuhum, orang-orang muallaf. Wal muallafati qulubuhum itu muallaf tapi ada tambahannya, muallafati qulubuhum. Masih bimbang, muallaf tapi qulubuhum itu 50-50, Pak. Yang 50-50-nya warung kopi, ada tuh 50-50-nya warung kopi. Bro, kalau laku itu tanahnya 50-50 nah. Kau 60, saya 40. Apa yang salah itu? Bukan 50-50 nih. Ada tuh, jangan begitu 50-50-nya, Pak. 30-70. Hai, berkelahi nih. 50-50 itu 50-50. Tadi bilang 30-70. Berkelahi, ada yang 30-70, ada yang 60-40%. Semua sebut 50-50. Jadi wal muallafati qulubuhum itu yang masih goyang hatinya, Pak. Tidak semua muallaf itu bisa dapat. Kalau muallaf sudah menetap di hatinya, Pak, dan dia orang kaya, jangan lagi dikasih zakat. Ini maksudnya menjaga supaya orang itu tetap hatinya dalam Islam, maka diberikan zakat. Itu Rasulullah betul-betul menggunakan zakat ini untuk memelihara muallaf, Pak. Karena nanti ada juga muallaf nanti tersinggung kalau dikasih zakat, Pak.
orang kaya raya masuk Islam terus dibawakan beras, Pak. Dalam tua ini Pak Imam. Kira-kira begitu Pak. Nah hina kah ini Pak Imam ini. Jadi wal mu'allafati qulubuhum itu dilihat kondisinya. Lagi-lagi Bapak-bapak pergunakan urf dalam menyimpulkan mu'allaf yang bisa diberikan zakat. Wa fir riqab ini orang-orang budak-budak yang dimerdekakan. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah betul-betul menggunakan zakat untuk membebaskan budak, Pak. Dulu ada strata sosial sebelum Islam namanya budak. Budak itu dihukumkan sama dengan benda, boleh diperjualbelikan, Pak. Saya ambil ini orang, kujadikan budak, nanti pada saat kurang uangku saya jual. Dia bilang, ini budak kelebihannya kuat bekerja, Pak. Siapa mau beli sekian dijual, Pak. Itu dihukumkan sama benda. Nah, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya menggunakan institusi zakat ini untuk membebaskan budak-budak. Jadi dipakai uang zakat untuk membebaskan budak-budak, dimerdekakan, Pak. Jadi betul-betul itu zakat ada misi yang diemban di dalamnya, Pak. Membebaskan budak, menjaga supaya mu'allaf itu tergantung hatinya kepada Islam. Yang berikutnya wal gharimina. Jadi 8 asnaf ini tadi fakir, miskin, amil, mu'allaf, firriqab, hamba sahaya. 6 wal gharimina. Gharimina itu orang yang terlilit utang, Pak. Orang berutang itu dalam bahasa Arab 2 namanya, da'inina dan gharimina. Da'inina itu orang berutang, tapi berutangnya itu dia sudah mengukur dirinya bahwa dia bisa membayar, Pak. Dainun. Makanya disebut al-wa'du dainun. Janji itu adalah utang. Maksudnya kalau kita berjanji ada memang midasarta baru kita berjanji, Pak. Datang ke sebentar siang jam 2 di rumah insyaallah ayo janji. Karena kita sudah tahu siang itu tidak ada kegiatan. Jadi boleh kita berjanji insyaallah. Ini sudah tahu sebentar jam 12 dia keluar daerah, diundang jam 2 siang, datang di rumah di pau-pau sebentar siang jam 2 insyaallah. Padahal sudah minggu lalu dia sudah membuat schedule jam 1 sebentar sudah ke Palopo, masih insyaallah juga. Ini namanya gharimin, itu bukan da'inin. Da'inin itu misalnya Bapak punya utang cicilan motor, bukan gharimin itu, Pak. Jangan sampai ada yang melapor ke panitia amil, Pak Ustadz, Pak Imam, catatkan juga. Kenapa? 2 bulan tertunda cicilan motorku. Itu bukan gharimin, Pak. Bukan gharimin, namanya da'inin. Orang yang berutang dan sudah punya kalkulasi akan membayar. Gharimin itu, Pak, utangnya utang untuk di jalan Allah, Pak. Utang di jalan Allah. Misalnya waktu dibangun ini masjid kurang 100 juta, Pak. Maka ada pengusaha dia bilang, saya selesaikan itu atapnya 100 juta. Tiba-tiba satu waktu karena berkurang modal kerjanya, perdagangannya menurun, Pak. Dan menurun, maka panitia lihat, kasihan itu dulu yang bangun masjid kita, yang sumbang. Maka orang yang seperti ini namanya gharimin, Pak. Berutang karena untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berutang karena bukan di jalan Allah, misalnya berutang karena kalah judi, habis rumahnya, bukan dimasukkan di gharimin, Pak. Dimasukkan di al-fuqara. Jangan kategori gharimin, karena gharimin itu utang-utangnya dijelaskan. Wa fi sabilillah. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah, itu di jalan Allah, Pak. Ulama-ulama fikih sepakat, Pak. 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat
Yang dimaksud fi sabilillah itu adalah yang berjihad di jalan Allah. Betul-betul angkat pedang, angkat senjata untuk berperang fi sabilillah. Terus kenapa Pak yang majelis ulama sekarang menfatwakan fisabilillah itu boleh masjid, fisabilillah boleh beasiswa, fisabilillah boleh bantuan rumah yang diambil dari zakat. Itu diambil dari pendapatnya Imam Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Gaib. Itu menjelaskan fisabilillah di situ semua usaha-usaha yang mewujudkan kemajuan agama Allah dikategorikan fisabilillah. Itulah Bapak-bapak mengapa ada harta zakat yang dipakai untuk beasiswa. Bapak-bapak, kalau kita mau mencontoh, zakat ini sebenarnya raksasa ekonomi yang sedang tertidur, Pak. Negara tetangga kita Malaysia itu kalau ada anak sekolah ke luar negeri itu terdata dengan baik, Pak. Terdata dengan baik. Ini ada dulu ada di kampus kita di UIN itu orang Malaysia dapat beasiswa dari pemerintahnya. Terus setiap tahun, setiap bulan dia dikirimi dari semacam organisasi zakat, Pak. Berapa yang dia dikirimi? Dia bilang lumayan untuk orang Indonesia, 6 juta per bulan, Pak. Dari mana itu? Nah, sudah dapat beasiswa. Dia bilang, ini Ustaz, ini dari lembaga zakat. Kebetulan di kampung itu saya terdata orang yang pergi menuntut ilmu, orang tuanya kasih masuk semacam organisasi zakat, dikirimi terus, Pak, setiap bulan. Dari mana itu mendapatkan uang 6 juta per bulan? Dan ini bukan satu-satunya orang, kan? Itu berarti data di pengelola zakat itu luar biasa. Data orang kampungnya yang pergi menuntut ilmu itu dikategorikan fisabilillah, dikirimkan, Pak. Kita di sini kita Tommy yang meminta zakat 7 kali pulang balik ke Basnas, Pak. Itu diklarifikasi. Kenapa? Karena kita mati di persoalan data. Kita harus membuktikan diri bahwa saya ini mahasiswa yang miskin, begitu. Baru kita dikasih. Kalau tidak bisa membuktikan diri mahasiswa yang miskin, tidak dikasih, Pak. Karena di persoalan data. Dan ini masalahnya di amil-amil, ini di data, Pak. Di data. Bapak yang punya keahlian di bagian data-data, membangun database, saya kira mungkin bisa mewakafkan sebahagian saja ilmunya untuk membangun organisasi-organisasi zakat, lembaga-lembaga zakat kita. Kalau ini jalan, biar meninggal ada amal jariata, masih dipakai orang, Pak. Kan bisa didata. Ini kategori fukara, ini kategori miskin, ini gharimin. Tahun ini yang fukara naik sedikit jadi masakin, orang miskin nih. Kenapa? Karena hasil zakat yang lalu sudah ada bantuan dan sudah ada penghasilan rutinnya. Kalau begitu dikasih pindah kolomnya menjadi orang miskin, Pak. Ini orang miskin, bagus nih. Sudah berkembang usaha yang dibangun oleh zakat. Kasih keluar dari data mustahik. Jadi itu fisabilillah. Bahkan Imam Fakhrur Razi itu menyebut bahwa semua fasilitas yang menuju ke jalan-jalan Allah itu boleh dijadikan zakat, Pak. Ada masjid di sebelah kampung, orangnya jamaahnya tinggal di sini, tidak ada jembatannya, membangun jembatan bisa dikategorikan fisabilillah dalam versi Fakhrur Razi. Jadi kalau begitu, Majelis Ulama Indonesia memahami fisabilillah itu seperti pemahaman Imam Fakhrur Razi, Pak. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, wabnis sabil. Wabnis sabil itu orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, Pak. Itu boleh dikeluarkan zakatnya. Jadi orang perjalanan, orang yang datang, orang yang dari luar, Pak. Orang yang dari luar dan kehabisan bekal di kampung kita, jangan dibiarkan kita menjadi tanggung jawab kita. Kalau ada orang yang datang di kampung kita dan dia kekurangan, Pak, tidak boleh ada orang yang mati kelaparan yang masuk di kampung kita. Itu misi Islam, Pak.
Kita enak-enak makan, dibilang di sebelah itu 3 hari tidak makan. Siapa suruh kau tinggal di situ? Ini bukan etika Islam, Pak. Sejak dia masuk di kampung kita, maka itu adalah kewajiban kita seluruhnya. Namanya kewajiban kifayah, Pak. Kewajiban kifayah itu berdosa ke satu kampung. Kalau ada yang makan enak, ada yang tidak pernah makan dalam 2 hari, Pak. Tapi kalau sudah ada yang kasih makan ini keluarga, 1 orang, maka dosanya 1 kampung diangkat oleh Allah, Pak. Tapi kalau dia kelaparan, maka kita 1 kampung dapat dosa. Namanya wajib kifayah. Makanya dorong orang supaya perhati, kalau kita tidak bisa, lapor ke yang agak punya kelebihan makanan. Dan yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pelaksanaan zakat ini setelah kita perbaiki niat, tentukan waktunya untuk zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah ini diutamakan al-fuqara'u wal masakin, diutamakan, Pak. Al-fuqara wal masakin, ditunaikannya yang pertemuan yang pertama kita sudah bahas, ditunaikan. Dan ulama-ulama mutaakhirin ini sudah bisa mengkonversi dalam bentuk uang. Tetapi contoh yang diberikan oleh Rasulullah itu dalam bentuk makanan, dalam bentuk makanan pokok. Di masa Nabi itu yang ada 1 gandum, 2 kurma. 2 ini dijadikan makanan pokok. Sampai di Indonesia dikonversi menjadi beras. Jadi itu kalau ditanya masa Nabi ini menyalahi Nabi, ya beras juga menyalahi Nabi, Pak. Karena Nabi tidak pernah mengeluarkan beras. Jadi disesuaikan beras. Nah, nanti beras itu kan makanan khas di Indonesia, Pak. Kalau pergi ke negara Eropa cari nasi, nak ketawai ki, Pak. Kalau cari nasi pasti ditahu orang Asia ini. Mereka tidak makan nasi, roti dari gandum dengan ayam. Kita ayam dengan nasi. Nasi tidak cukup, ada lagi sayurnya, apa itu, siram-siramnya, Pak. Itu Indonesia banget itu. Kalau orang barat lihat mas siram-siram, dibilang jorok, Pak. Kalau orang Makassar makan, Pak, bahasa pi baru enak. Ada mie air ikannya, nah tambah lagi air sayur, sudah. Makanya kita jadi Indonesia itu yang makan begini, selesai langsung. Itu intinya itu. Itu aslinya. Orang barat dah bilang jorok, Pak. Jangan kau orang barat, orang Sunda. Orang Sunda itu tidak makan mas siram-siram begitu toh. Orang Sunda, Jawa Barat dan sekitarnya itu jorok itu, Pak, jorok. Termasuk kita di Makassar, Bugis Makassar, kalau sudah kita makan siram tangan di atas piring toh. Wah, jangan lalu kita di depannya orang Sunda, Pak. Pak itu orang Sunda itu tidak suka itu, jorok. Tapi kita ada depan mali ini kalau tidak disiram keringi bendale itu. Mudah-mudahan itu tafaul, Pak. Mudah-mudahan itu tafaul. Jadi Bapak, hari ini akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan ini, di samping perkuat ibadah puasa, hidupkan malam-malamnya, dan ingat beramal dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya 1, amal wajibnya berupa zakat fitrah, zakat harta. Amal tambahannya, amal nafilah, itu berupa sedekah, infak ataukah wakaf. Saya kira demikian kajian kita. Siapa tahu ada tambahan-tambahan informasi, Pak. Ya, silakan Pak Imam. Kemarin dibahas tentang zakat mal, tapi seingat saya tidak dibahas tentang orang yang profesinya beternak. Oh iya. Ada orang yang beternak ayam atau misalnya telur, misalnya istilah kurang banyak, atau punya numpang banyak. Gimana kalau setiap berpanen ya ketemu dia, ada kasusnya, ada beberapa juga.
posisinya banyak sawah, tapi ada juga emasnya. Banyak emasnya juga. Jadi yang mana dia keluarkan, apakah zakat pertaniannya atau emasnya atau dua-duanya? Yeah. Dua-duanya. Yang kemudian nah itu tentang musaki. Kemudian ini mustahik. Kategorinya kan ada muqarrab dan mustakin. Kaitannya mungkin nanti agak nyerempet ke muallaf. Ada beberapa teman jadi relawan di DT di Human Initiative dengan PKPU yang basisnya Muslim. Apakah boleh itu zakat disalurkan ke Islam? Oh, ini ada 3 ini Pak Imam. Dilupa yang pertama. Ya, 1 tentang zakat binatang ternak. Unggas, Pak. Unggas rupanya, unggas itu ayam itu tidak dimasukkan binatang ternak, tapi dia dimasukkan ke zakat perdagangan. Karena dia sifatnya tidak lama, Pak. Tidak lama. Makanya peternak ayam dimasukkan ke perdagangan. Berarti kalau begitu dia pakai nisab dagang. Tidak diatur seperti kerbau. Kerbau itu atau sapi 30 ekor keluar 1 ekor umur 1 tahun, 40 ekor 31 sampai umur 2 tahun, 41 sampai 50 ekor keluar 2 ekor begitu. 2 ekor kambing begitu. Kalau sapi 40 kambing 40 ekor keluar 1 ekor yang muda yang umur 2 tahun. Nah, kalau unggas ayam itu tidak dikategorikan begitu. Karena ayam itu beda umurnya dengan sapi dengan kambing, Pak. Kita punya ayam sekarang tinggal berapa umurnya itu sudah bisa dimakan? 30 hari, 30 hari, ada lagi 24 hari, Pak. 26 hari 26 hari sudah bisa dimakan. Berarti ringkas kalau begitu dia dimasukkan ke zakat perdagangan. Berapa nisab zakat perdagangan? Itu dipakai nisab emas. Nisab emas. Jadi keluar dari modal kerja. Modal kerja tidak diganggu. Yang diganggu modal kerja dengan modal usaha, Pak. Dipisah modal kerja dengan modal usaha. Yang kita keluarkan, yang kita hitung adalah untungnya selama setahun. Kalau dia di atas nilai 90 gram emas untungnya, kemarin itu 62 juta berapa kemarin? 63 juta selama setahun, maka ada kewajiban mengeluarkan 2,5%. Kalau perdagangan berarti 1 kali 1 tahun, apalagi perdagangan yang fluktuatif. Hari ini untung, bulan ini untung 100.000, bulan depan untung 3 juta, bulan depannya untung 5 juta. Nanti dicari minnya, dicari rata-ratanya, baru dikali 2,5%. Seperti itu. Yang kedua tentang petani dan emas, itu masing-masing berbeda, tidak digabung, Pak. Emas itu menggunakan sistem zakat tabungan emas. Emasnya 90 gram. Kalau pertanian dan emas ini ada haulnya. Haulnya itu tersimpan 1 tahun, dipegang itu emas menjadi tabungan selama 1 tahun, baru bisa dikeluarkan. Kalau tidak cukup 1 tahun langsung ada kebutuhan, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat, Pak. 11 bulan 23 hari menikahi anaknya, nah jual emasnya belum 1 tahun, berarti tidak ada kewajiban, Pak. Walaupun lagi 1 hari 1 tahun. Itu pentingnya pencatatan, Pak. Jadi sebenarnya Islam ini mengajarkan kita disiplin. Setiap beli barang-barang disiplin, catat. Itulah dulu, Pak, mengapa orang tua kita mencari momen tertentu untuk membeli barang-barang.
Di situ dulu karena penanggalannya pakai Muharram, makanya dia bilang bagus ki beli barang di tanggal 1 sampai 10 Muharram supaya gampang kehitungnya. Begitu. Ini nak hubungkan lagi. Kalau beli di 1 Muharram bagus ki 4 tolak bala itu. Ada misalnya 4 tolak bala. Nah bilang beli banyak-banyak timba supaya banyak na timba rezeki. Tapi maksudnya itu banyak-banyak berbagi, itu banyak berbagi, kemudian bagus cara penghitungannya. Tapi kalau kita sekarang kelihatannya karena lebih semarak Ramadan dibanding dengan Muharram, lebih bagus memulai neraca perhitungan keuangan keluarga itu dimulai dari Ramadan. Pertama, bulan Ramadan mengingatkan, hitung ulang harta ya. Kemudian kalau kita keluarkan di bulan yang berberkah. Kita mengharap Allah melipat gandakan yang kita keluarkan. Nah, zakat pertanian itu ada nisab tapi tidak pakai haul, Pak. Tidak ada haulnya. Pokoknya panen hari itu diestimasi hasil panennya dihitung lebih 650 kg beras, maka langsung keluarkan 5%. Tidak perlu tunggu nanti panen semua. Orang di kampung itu dulu tidak mau hitung-hitungan. Pokoknya 10 kali kau mengangkat ke rumah, apa dulu itu? Basse orang. Padi diikat-ikat, 1 kali jalan. 1, 2, 3, 10, yang 11-nya singgah di masjid. Mulai lagi 1, 2. Jadi itu yang apa namanya? Bule. Yang pikul itu dulu kan ada kayu-kayu hitam itu anunya tuh kayu-kayunya, Pak. Itu pokoknya 10 keluar 1 kali singgah di masjid. Jangan terus di rumah. Jadi mereka itu orang tua kita tidak mau kasih masuk yang haknya orang, Pak. Makanya di masjid-masjid di kampung dulu kalau musim panen penuh itu setengah, Pak. Setengah masjid itu isinya padi. Isinya padi. Nanti karena orang tua kita tidak mau, begitu ajaran ulama tuh. Apa hadisnya, apa dasarnya, tidak mau pusing. Pokoknya itu mina bilang gurunya begitu karena dianggap benar, Pak. Makanya kalau orang tua ditanya beragamanya apa dalilnya, pusing pasti, Pak. Tapi kalau amalannya itu yang dia lakukan, nah bilang begitu guru tak. Karena begitulah cara beragama orang-orang dulu kita. Agamanya di amal, di perbuatan. Kalau sekarang agamanya di otak, Pak. Nah tahu hukumnya, bisa kayaknya ini tuh ya. Jadi agamanya lebih banyak ke sini. Dulu tidak. 1 guru 1 kampung dan orang taat, Pak. Sekarang ini banyak guru datang ceramah ustadz yang satu, minggu depan datangi lagi ceramah, nah salahkan ustadz yang kemarin, Pak. Yang pusing siapa? Jamaah. Akhirnya jamaah mau melanggar. Ustaz sekali lagi beda-beda, kita beda-beda tombo deh. Jadi seperti itu. Jadi itulah pentingnya bahwa standar. Makanya panitia masjid harus punya standar supaya jamaahnya tidak pusing. Jamaahnya tidak pusing. Jangan ambil semua, karena terutama sekali ini kita banyak paham. Ada panitia masjid nak kasih masuk semua paham, Pak. Jamaah yang pusing, Pak. Hebat jikalau yang ustadznya itu bisa menjelaskan dengan baik. Kalau datang saja kasih hancur pemahamannya orang baru pergi. Yang sisa orang yang tinggal di sini di masjid, Pak. Pasti namanya bikin jika kebakaran baru pergi. Yang jadi pemadam siapa? Pak Imam di sini pasti. Makanya bisa dipahami, Pak, kalau ada panitia masjid yang menseleksi penceramah ustadz yang masuk, bukan artinya tidak menerima perbedaan, tidak, Pak. Kita tetap menerima perbedaan, hanya kita menjaga jamaah. Ini lagi dijaga begitu, pulangin ke rumah. Ini sebentar ini, Pak, kalau sudah ke ceramah ada pembanding di YouTube itu. Pasti bapak searching itu sebentar.
cocok itu Nabi bilang ustaz kah. Malah sama kita ustaz kan. Baik kalau yang di YouTube itu bagus juga, itu datang bikin kebakaran. Salah ustaz itu tadi. Ini YouTube Nah YouTube juga tidak sembarang orang yang bikin tuh. Ini sebentar ceramah ya bisa masuk di YouTube ini. Itu. Jadi seperti begitu Pak, seperti begitu. Jadi kita ini pembanding. Masih bagus bapak-bapak yang tidak bawa HP. Kalau pengajian ibu-ibu sementara ceramah searching juga dibawa. Cari di Google. Hukum puasa Syawal. Kita jelaskan langsung searching di Google. Tidak ada itu dalam sunnah Nabi ini. Ustaz, ada ini Nabi bilang tidak ada. Jadi ini luar biasa Pak. Jadi memang perlu metodologi, perlu cara-cara. Jadi kita juga punya tantangan ceramah kita tidak hanya ceramah substansi isi, tapi diberikan juga jamaah itu ceramah metode, cara-cara menggali ajaran Pak. Jadi ada cara-caranya, ada metodenya. Jadi kita supaya jamaah ini kan banyak pembandingnya. Dulu 1 Pak, dulu 1 Kalau Nabi bilang tuang guru selesai persoalan. Ini tidak. Tuang guru saja dibid'akan, disalahkan Pak. Karena beda pemahamannya dengan yang ada di Google, yang ada di YouTube. Padahal Bapak terakhir untuk fikih itu terbuka lebar perbedaan. Karena fikih itu nama ilmunya fikih itu fahmun, pemahaman Pak. Fikihnya orang Indonesia boleh beda dengan fikihnya orang di Arab Saudi. Kenapa? Orang Indonesia mazhab Syafi'i, orang di Arab Saudi mazhab Hambali. Datang ustadz yang dari Maroko mazhab Maliki. Datang dari Iran mazhab Hanafi Pak. Datang dari Saudi Arabia mazhab Hambali. Dikasih semua mimbar, tak bongkar-bongkar jamaah Pak. Tidak lagi dikasih mimbar, searching saja Pak. Hukum tata cara berwudu. Itu di Indonesia hebatnya, Google bebas. Tata cara berwudu dipakai hukum internet. Siapa yang banyak mengakses itu yang paling nomor 1 Pak. Nomor 2, nomor 3. Kalau di Arab Saudi, coba-coba kita nanti pergi umrah ataukah di Malaysia, kita jalan ke Malaysia, searching di Malaysia tata cara berwudu, hanya 1 yang tampil di Google-nya Pak, 1 macam semua model Syafi'iyah. Kalau di Indonesia searching tata cara wudu, tergantung Hanafiyah dulu, Malikiyah dulu, muncul penjelasan dari Arab Saudi. Kenapa beda dengan tadi ceramah Pak? Di Arab Saudi Bapak kalau pergi umrah, cari searching tata cara berwudu, hanya 1 mazhab yang muncul, mazhab Hambali. Karena negara itu sudah mengklaim mazhabnya. Kita kan tidak pernah diklaim bahwa Indonesia Syafi'i itu. Tidak seperti Malaysia, Brunei. Malaysia, Brunei sudah menyebut mazhab negara ini Syafi'i. Maka khutbah Jumat itu diseleksi. Kalau kita mau khutbah di sana, apa yang kita bahas Ustaz? Ini, oke, stempel, boleh. Jadi yang ceramah itu betul-betul sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita di Indonesia terserah ustadznya. Kebetulan ustadznya dalam perjalanan dari rumah ke masjid baca fikihnya Imam Abu Hanifah. Sebentar di mimbar Imam Abu Hanifah lagi tampilkan. Jadi itulah, jadi Bapak, jadi di Indonesia ini harus ada metodologi belajar agama. Jadi kita selipkan sedikit-sedikit. Karena kalau langsung metodologi juga jamaahnya tidak ada yang datang Pak. Tidak ada yang mau. Apa itu Ustaz? Kayak nak kasih kuliah jadi. Nah, saya kira ini sudah sarjana makin 2 kampus ya. Jadi saya kira begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Oh iya, silakan. Oh, empang. Ya. Jadi empang itu di penghasilan Pak. Di penghasilan perpanen. Kecuali orang yang punya empang juga menjual. Kan 2. Dia punya empang, dia tuh menjual. Berarti
kita mengambil zakat yang terakhir dilakukan, yaitu di perdagangannya, Pak. Tapi kalau di empangnya dia hanya sediakan empang, tidak pergi di pasar, dia hanya memberikan ke penjual, maka per panennya. Berapa ukuran per panennya? Semua yang panen kita kiaskan ke panen beras. Hitung Mi. Jadi jangan dihitung kilonya, karena tadi di beras itu 650 kilo. Inilah bedanya kias di zakat fitrah dengan kias di zakat mal. Kalau kias zakat fitrah ukurannya, Pak, ukurannya sa ke liter, liter ke kilo. Kalau zakat mal yang dipakai nilainya beras 650 kilo. Kalau anggaplah 10.000 1 kilo, berarti 6.500.000. Maka yang punya tambak empang setiap panen dan nilainya 6.500.000 ada zakat, Pak. Di situ. Empang apapun, empang air tawar kah, empang bolu dan sebagainya. Nilainya 6.500.000. Ustadz, kalau begitu saya panen sedikit-sedikit deh. Agak-agaknya nah tahu kalau dipanengin sebegini dah pakai nisab, nah panen sedikit-sedikit. Wallahu a'lam, kita yang berurusan dengan Tuhan, Pak. Ya pajak misalnya, Pak. Iya. Oh, dipajak. Jadi berarti pajak itu sudah masuk di perdagangan, Pak. Kita masuk di perdagangan itu, main apa namanya, di kampung namanya pajak. Disewa. Nah begini, Pak. Jadi yang punya sewa ini kemarin juga ada yang bertanya, rumah dengan rumah yang disewakan. Kalau ada rumah yang tidak disewakan, maka dia masuk tabungan investasi, Pak. Tinggi nilainya itu. Kalau ada rumah di Petalasang, nilainya kurang lebih 200-300 juta, Pak. Maka yang dikeluarkan zakatnya itu simpanan. Dia terhitung kalau 1 tahun berarti keluar 2,5% karena dia lewat nisab. Tetapi kalau kita sewakan, maka yang dihitung adalah uang sewanya, Pak. Uang sewanya. Nah, untuk empang yang disewa, yang punya empang itu lihat, berarti dihitung uang sewanya. Kita hitung uang sewanya. Kalau yang menyewa itu berarti produksi yang kita hitung. Produksi yang kita zakati 2,5%. Seperti itu jadi. Makanya Bapak jangan simpan tidur itu investasi tak. Lebih baik orang sewa berapapun sewanya. Itu juga ada fungsi sosial. Toh kan banyak sekarang, banyak rumahnya tidak mau sewakan, Pak. Ini di BTN kan banyak. Kasih sewa itu rumah tak. Pertama, dia merepotkan kita, sangin rumput mami. Kedua, setiap hari ada orang bertanya, nasewakan gini, di mana nomor teleponnya? Itu merepotkan tetangga, Pak. Jadi dia biarkan menjadi lahan tidur. Jangan, Pak. Kasih sewakan saja. Berapa saja, mau 200.000, nah bilang saya tidak butuh jiwanya. Kasih sewakan, baik. Supaya dia tidak terhitung investasi. Kalau terhitung investasi banyak yang kita keluarkan. Iya, tapi ya. Ya berarti bukan kita yang bukan kita yang pakai itu. Bukan kita yang pakai. Oh, rumah itu kita terhitung. Berarti dia investasi, Pak. Investasi. Makanya kasih sewa saja. Biar 500.000 1 tahun. Iya. Iya. Jadi intinya, Pak, begini. Kalau kita ragu-ragu dengan persoalan itu, kembalikan ke kita, saya investasikah itu, pokoknya nilai tabungannya, ataukah kita serahkan kegunaannya ke orang, Pak. Begitu saja. Jadi kalau dia bersifat investasi,
maka dia ada zakatnya di situ. Kalau dia sudah dipindahkan dulu ke orang, kalau pindahkan sementara kan bukan kita punya. Bedanya investasi dengan kita pindahkan sementara. Kalau investasi itu kapan-kapan saja kita bisa kasih keluar itu orang, Pak. Kalau sewa kan kita terikat pada waktu tertentu. Bukan saya punya itu dalam 1 tahun karena nasewai orang, toh? Kalau tidak nasewai, tidak ada ikatannya. Mau ke bulan depan jengkel-jengkel sama dia, kasih pindai. Itu tuh berarti masih kita yang kuasa itu. Masih kita milkut tam, masih kita kuasai itu barang, Pak. Kalau kita sewakan kan bukan kita kuasai. Kita terikat pada nilai perjanjian, Pak. Bapak tidak ganggu-ganggu saya selama 1 tahun karena sewa saya 1 tahun. Dari Februari 2021 sampai Februari 2022. Berarti saat itu kita mengalihkan kepemilikan sementara, Pak. Tapi kalau tidak ada sewanya, maka barang itu masih milik kita. Dan ini berbahaya karena itu tergantung penilaian kita kepada orang yang tinggal di rumah itu, Pak. Makanya kasih sewa, janganlah kalau misalnya keluarga kasih 200.000, walaupun nanti 200.000 dibikinkan tonji pagar, kan begitu. Ini ditransaksi, Pak, ditransaksi supaya ada ikatan tak, supaya itu juga keluarga tinggal enak, Pak. Ini berada di ujung tanduk terus selama tinggal di situ. Bahaya nih kalau tidak mau puang-puang kita pecat kita dari rumahnya tuh. Itu bahayanya itu. Iya banyak itu yang tidak napilih, nausir dari tanahnya. Saya kira itu, Pak. Ini masuk lagi ke muamalah, berikan juga hak kepada orang lain, Pak. Kalau dia tinggal begitu saja, bukan kita kikir, kita membuat dia menjadi berhak atas tanah itu, atas rumah itu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan ini pengajian kita berberkah dan insyaallah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.